Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Tuhan ingin memulihkan apa yang telah hilang dari kita. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yoel 2 ayat 23 sampai ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim, seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Kitab Yoel 2 ayat 23 sampai ayat 27 adalah perikop yang berisi pesan tentang kesetiaan, penyediaan, pemulihan, dan pembaharuan Allah. Dalam perikop ini, Tuhan berjanji mengirimkan hujan ke tanah Israel yang akan menghasilkan panen yang melimpah. Dia juga berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua orang, memberdayakan mereka untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Allah selanjutnya berjanji untuk memulihkan apa yang telah hilang atau diambil bangsa lain dari umat-Nya, termasuk hubungan mereka dengan Tuhan yang sempat putus, kesehatan mereka, sukacita mereka, dan harapan mereka. Perikop ini adalah seruan untuk bertobat dan pengingat akan kasih dan kemurahan Allah terhadap umat-Nya. Tujuan dari pesan ini adalah untuk meyakinkan kembali umat Tuhan akan kesetiaan dan pemeliharaannya, bahkan di tengah keadaan yang sulit. Itu adalah pengingat bahwa Tuhan selalu memegang kendali, dan bahwa Dia akan menyediakan kebutuhan umat-Nya, baik secara jasmani maupun rohani. Bagi kita hari ini, pesan Yoel 2 ayat 23 sampai ayat 27 masih relevan. Itu mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penyedia yang setia dan murah hati, yang ingin mencurahkan Roh-Nya ke atas kita, memulihkan apa yang telah hilang, dan memperbarui hidup kita. Kita dapat percaya kepadanya, dan mengandalkan janji-janjinya, mengetahui bahwa Dia selalu setia pada firman-Nya. Perikop ini mendorong kita untuk berbalik kepada Allah dalam pertobatan dan iman, dan menjalani kehidupan yang menghormati dan mencerminkan karakter dan kasih-Nya. Kata-kata Nabi Yoel mengingatkan kita bahwa kesetiaan Tuhan tidak hanya sebatas berkat fisik. Dia juga berjanji untuk mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Ini berarti bahwa Tuhan ingin memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya agar kita dapat hidup dalam kebenaran dan melayani Dia. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk mengatasi dosa
dan menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kita tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat diubah dari dalam keluar. Tuhan berjanji untuk mengembalikan apa yang telah hilang atau diambil dari kita. Yoel berbicara tentang tahun-tahun yang dimakan belalang, dan bagaimana Tuhan akan memulihkan apa yang telah hilang. Ini adalah janji yang dapat kita pegang, mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan pemulihan dan penyembuhan. Janji pemulihan bukan hanya untuk kebutuhan jasmani kita, tetapi juga untuk kebutuhan rohani kita. Tuhan ingin memulihkan hubungan kita dengannya dan membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Dia ingin menyembuhkan kehancuran dalam hidup kita dan menjadikan kita ciptaan baru di dalam Kristus. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pesan Tuhan untuk kita hari ini adalah pesan tentang kesetiaan, pemeliharaan, pemulihan, dan pembaharuan. Sama seperti Tuhan berjanji untuk mengirimkan hujan dan memberikan panen yang melimpah kepada bangsa Israel, Dia berjanji untuk menyediakan kebutuhan jasmani kita, serta kebutuhan rohani kita. Tuhan juga berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua orang, memberdayakan kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ini berarti bahwa kita memiliki akses ke kuasa dan hadirat Allah untuk mengalahkan dosa dan menjalani kehidupan yang berkenan kepadanya. Inilah hak istimewa para pengikut Kristus. Selanjutnya, Tuhan berjanji untuk memulihkan apa yang telah hilang atau diambil dari kita, baik secara jasmani maupun rohani. Ini mencakup hubungan kita dengannya, kesehatan kita, sukacita kita, dan pengharapan kita. Dia adalah Allah pemulihan dan penyembuhan, dan kita dapat mengandalkan kesetiaan dan pemeliharaannya. Jadi, pesan Tuhan bagi kita hari ini adalah bahwa Tuhan adalah penyedia yang setia dan murah hati, yang ingin mencurahkan Roh-Nya atas kita, memulihkan apa yang telah hilang, dan memperbarui hidup kita. Kita dapat percaya kepadanya dan mengandalkan janji-janjinya, mengetahui bahwa Dia selalu setia pada firman-Nya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Bersyukurlah kepada Tuhan atas kesetiaan dan penyediaannya dalam hidup kita, terutama selama masa-masa kelimpahan. Bertobatlah dari segala dosa atau bidang kehidupan kita yang menghalangi kita untuk sepenuhnya mengalami kuasa Roh Kudus dan menjalani kehidupan yang benar. Berusahalah untuk dipenuhi dengan Roh Kudus dan menjalani kehidupan yang mencerminkan karakter dan kasih Allah. Bermurah hati kepada mereka yang membutuhkan, berbagi berkat kita dengan orang lain, sebagai cara menghormati Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan akan pemulihan dan penyembuhan, baik dalam kehidupan jasmani maupun rohani kita, dengan mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan pemulihan dan penyembuhan. Dedikasikan kembali hidup kita untuk melayani Tuhan dan perbarui komitmen kita untuk menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Bagikan pesan kesetiaan dan pemeliharaan Allah kepada orang lain, arahkan mereka kepada Yesus sebagai sumber pengharapan dan pemulihan. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Tuhan hari ini dengan hati penuh rasa syukur atas kesetiaan dan penyediaan Tuhan dalam hidup kami.
Kami berterima kasih atas pemulihan yang telah Tuhan lakukan, dan untuk menopang kami sepanjang kehidupan ini. Kami juga berterima kasih, karena Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus ke atas kami, memberdayakan kami untuk menjalani kehidupan yang benar dan suci. Kami berdoa agar Tuhan membantu kami untuk dipenuhi dengan Roh Tuhan, dan untuk mencerminkan kasih dan karakter Tuhan dalam semua yang kami lakukan. Terima kasih atas janji pemulihan dan pembaruan Tuhan, dan untuk penyembuhan yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan jasmani dan rohani kami. Bantu kami untuk mempercayai Tuhan dan mengandalkan ketentuan Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan selalu setia pada kata-kata Tuhan. Kami mendedikasikan kembali hidup kami untuk melayani Tuhan, dan untuk berbagi pesan harapan dan pemulihan Tuhan dengan orang lain. Terima kasih atas semua yang telah Tuhan lakukan dan terus lakukan dalam hidup kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.